Halo sobat Aslam. Oke teman-teman Aslam, ini ya, ini salah satu bisa menjadikan refresh otak ya, pikiran kita, yang buat kalian teman-teman yang masih pikirannya itu berkecamuk, berkemelut ya, tentang ketakutan, tentang kecemasan ya, dari pemikiran-pemikiran negatif ya teman-teman, dari pemikiran-pemikiran takut mati ya, pemikiran-pemikiran penyakit yang nggak mungkin ada sembuhnya gitu teman-teman, tentang penderitaan ya, tentang ketakutan-ketakutan yang selama ini kalian takutkan gitu teman-teman. Coba ya teman-teman, kalian itu keluar ya, keluar dari zona nyaman kalian ya, zona nyaman yang membuat kalian itu semakin terpuruk dalam penderitaan, semakin terpuruk dalam ketakutan ya. Nah, cobalah keluar teman-teman ya. Setidak nyamannya kalian kalau misalkan cuma yang namanya gangguan pikiran ya teman-teman. Coba kalian keluar teman-teman. Kalau misalkan di tempat kalian tidak ada pemandangan seperti ini teman-teman ya, tidak seperti di kampung saya ya, walaupun ini di kampung saya tapi jauh ya dari pemukiman saya tuh jauh ya. Tapi coba kalian keluar ya, walaupun kalian itu adanya di perkotaan ya, coba tolong ya kalian keluar. Jangan terus-terusan kalian itu ada di zona nyaman yang membuat yang membuat pikiran kalian itu semakin terpuruknya ke hal-hal negatif terus gitu teman-teman ya. Jangan kalian itu berdiam diri di satu ruangan terus cuma tiduran, rebahan, duduk-duduk ya. Coba mulai sekarang kalian latih fisik kalian teman-teman ya, latih mental kalian. Coba keluar teman-teman ya, keluar ya, paksakan. Jadi jangan kalian menuruti rasa takut kalian gitu teman-teman ya. Jangan kalian selalu menuruti rasa takut kalian yang ada di dalam pemikiran kalian. Itu adalah hal-hal bodoh ya teman-teman ya. Hal-hal bodoh yang selalu kalian pikirkan itu sebenarnya hal-hal bodoh. Itu cuma permainan pikiran kalian saja. Coba mulai sekarang kalian itu bangkit teman-teman ya. Kalian itu keluar ya, minimal walaupun kalian seandainya kalian itu masih merasakan lemas ya, kelayangan, terus masih adanya rasa mual ya, minimal kalian itu keluar. Jangan terlalu sering di dalam ruangan teman-teman ya. Ini coba lihat teman-teman, alhamdulillah banget ya teman-teman, di tempat saya walaupun tidak ada yang namanya pegunungan, tapi alhamdulillah di tempat saya itu ada yang namanya persawahan, walaupun ya tinggal sisa sedikit teman-teman ya, udah nggak banyak lagi di tempat saya pun ya, tapi alhamdulillah saya masih bisa menikmati yang namanya pemandangan hijau seperti ini ya. Ini bisa membuat pemikiran-pemikiran negatif saya teman-teman ya, ataupun pemikiran apapun itu teman-teman ya, intinya pemikiran, entah itu pemikiran masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kerjaan ya, itu kalau misalkan kita melihat pemandangan seperti ini yang belum yang tidak runyam-runyam gitu teman-teman ya, fresh ya, intinya refresh seperti ini, walaupun tidak di pegunungan ataupun pantai ya, tapi alhamdulillah pemikiran saya walaupun hanya dengan pemandangan seperti ini, saya bisa merasakan refresh otak saya gitu teman-teman ya, refresh pikiran saya gitu. Tidak selalu setiap harinya memikirkan sensasi ya, tidak memikirkan penyakit gitu teman-teman ya. Walaupun memang saya sudah tidak ada sih teman-teman ya, walaupun ya kadang ada colak-colek gitu yang namanya manusia gitu teman-teman. Kadang kalau misalkan kita ada sensasi walaupun itu bukan dari asam lambung, tapi ya tetap aja yang namanya pemikiran itu takut ya, takut yang namanya kita sakit lagi, parah lagi gitu teman-teman ya.
Ya sebenarnya itu cuma permainan pikiran teman, kita patut sadari itu teman-teman ya, kita harus sadari itu bahwa itulah gangguan mental ataupun gangguan pikiran ya. Jadi yang kita harus lakukan itu seperti apa sih Bang ya, kalau misalkan kita pikirannya itu selalu ngaco ya, ngawur kemana-mana ya, tentang hal negatif, tentang ketakutan, tentang kecemasan gitu teman-teman, tentang hal-hal yang belum tentu kita alami gitu teman-teman ya. Jadi gimana nih caranya? Ya seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, walaupun seandainya kalian tidak bisa hiburan seperti ini, melihat pemandangan keluar seperti ini teman-teman ya, ya minimal kalian itu ini teman-teman keluar dari rumah gitu teman-teman ya, keluar dari rumah terus jalan-jalan di pelataran rumah ya, mencobalah keluar ya, walaupun ya misalkan ya di tempat kalian itu perkotaan ya, ini minimal keluar teman-teman ya. Kalau kita keluar itu nanti kita lihat orang lalu lalang ya teman-teman ya, lihat orang lalu lalang ya, orang lewat gitu, orang mau kemana gitu. Nah biasanya gitu kalau misalkan ada orang lewat itu kita kan ditanya gitu teman-teman, ataupun kita yang nanya gitu teman, itu bisa sedikit mengalihkan pemikiran negatif kita gitu teman-teman ya. Intinya kalian hindari yang namanya obrolan tentang penyakit gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ada yang nanya, gimana Pak Bu kabarnya, sehat, kalian jawab aja sehat ya, karena memang kalian itu sehat teman-teman ya. Yang tidak sehat itu adalah pola pikir kalian. Coba teman-teman ya, coba kalian sadari ya, coba kalian alihkan pemikiran-pemikiran negatif kalian teman-teman. Kalian itu sebenarnya sehat ya, kalian itu sebenarnya sehat, cuman ya pemikiran kalian itu selalu dipermainkan gitu teman-teman ya, dipermainkan dengan ketakutan-ketakutan, hal-hal yang negatif gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian itu masih merasakan, kalian sudah merasa nyaman, kalian itu sudah merasa sehat gitu teman-teman ya, lalu kalian itu selalu merasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Contoh ya, kalau misalkan ada juga teman-teman yang bertanya, Bang saya itu sensasi sudah tidak ada, tetapi saya itu selalu merasa tidak nyaman katanya. Nah itu teman-temannya, kalau misalkan kalian sudah tidak merasa akan ada sensasi ya, walaupun misalkan 1 bulan sekali ataupun satu minggu sekali ya kalian sensasinya hadir, nah sebenarnya itu kalian itu sudah sehat teman-teman ya, sebenarnya itu kalian sudah sehat teman-teman. Kalau misalkan sensasi ya masih colak-colek, sebenarnya ya itu cuma disebabkan oleh pola pikir kalian ataupun pembiasaan kalian itu belum terbiasa gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Bang saya itu sudah tidak jarang merasakan sensasi, kalau misalkan ada pun ada, tapi 1 bulan sekali, nah itu sebenarnya kalian sudah sehat teman-teman ya. Jadi masih merasakan tidak nyaman itu karena kaliannya belum terbiasa ya, belum terbiasa dengan keadaan ataupun dengan lingkungan gitu teman-teman ya. Kalian itu harus belajar lagi, harus melakukan pembiasaan lagi gitu teman-teman ya. Kalian merasakan tidak nyaman itu karena pola pikir kalian teman-teman ya, karena pola pikir kaliannya belum memahami semua hidup yang baru ini gitu teman-teman ya. Anggaplah hidup ini hidup yang baru teman-teman ya. Lalu kalau misalkan sudah merasakan sehat seperti itu teman-teman ya, apakah makannya kita harus dijaga gitu teman-teman ya, apakah olahraganya kita harus tetap dijaga, apakah pola hidupnya kita harus tetap dijaga. Untuk makan teman-teman ya, ini sepengalaman saya, untuk makan kalian harus tetap menjaga pola makan gitu teman-teman. Gimana sih Bang cara menjaga pola makannya? Ya menjaga pola makannya itu sebenarnya gini teman-teman ya, kalian hindari makanan-makanan yang sekiranya bisa membuat asam lambung kalian itu tidak stabil lagi, tidak normal lagi gitu teman-teman ya. Kalian harus tetap menjaga pola makannya. Terus jaga juga jangan sampai kalian itu melewati jam makan gitu teman. Kalau misalkan kalian itu sudah menetapkan jam makan kalian, misalkan kalian sudah tidak sering merasakan lapar gitu teman-teman ya, kalian itu sudah tetapkan jam makan kalian, ya sudah kalian tetapkan saja jam makannya. Jangan pernah lewatkan ya, jangan pernah lewat jam makan kalian. Kalau misalkan kalian makannya masih 4-5 kali sehari, lakukan saja teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah normal makannya sehari 3 kali tetapi masih diselingi dengan cemilan, lakukan aja, nggak apa-apa ya. Memang manusia normalnya ya memang seperti itu teman-teman, makan itu biasanya
3 kali sehari. Cuman kalau misalkan di sela-sela jam makan itu merasakan lapar, itu hal yang wajar ya. Ya kalian kalau misalkan belum waktunya makan tapi sudah lapar ya, tapi kalian boleh diselingi dengan cemilan gitu teman-temannya. Jadi cemilannya yang yang tidak yang cocok aja, apapun itu teman-teman, yang cocok aja di kalian itu makan aja. Terus kalau misalkan boleh makan pantangan, boleh saja teman-teman. Kalau misalkan kalian itu sudah di kondisinya di ambang 80 ataupun 95% ya. Kalau 80 sih masih rawan teman-teman ya. Kalau 80% itu masih rawan dengan patangan-patangan makanan yang mengandung minyak berlebih ataupun lemak berlebih ataupun pedas ataupun asam. Itu di 80% itu masih rawan teman-teman ya. Saya tidak menyarankan yang benar-benar ini ya. Kalau untuk di 80% itu saya tidak benar-benar menyarankan kalian itu harus coba makanan yang terlalu ekstrim ya, seperti pedas ya, santan, terus asam ya. Saya tidak merekomendasikan itu. Dan untuk makanan yang berminyak berlemak juga tidak bukan tidak merekomendasikan, tapi jangan berlebihan gitu teman-teman. Cukup icip-icip saja mengobati rasa penasaran kalian terhadap makanan pantangan tersebut gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kondisi kalian itu di 95%, itu wajib ya, wajib sekali untuk kalian mencoba makanan-makanan pantangan gitu teman-teman ya. Misalkan ada asamnya, misalkan ada pedasnya gitu teman-teman ya. Tetapi ingat, kapasitasnya jangan pernah berlebihan gitu teman-teman. Dan juga levelnya itu jangan terlalu tinggi gitu teman-teman ya. Itu saran saya ya. Walaupun kondisi kalian itu sudah 95% itu tidak tidak wajib ya, bukan tidak wajib ya, bukan tidak harus berlebihan gitu teman. Cukup icip-icip saja, melatih mental kalian gitu teman-teman, melatih pencernaan kalian gitu teman-teman ya, karena semuanya kembali dari nol gitu teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya. Terus ada yang bertanya lagi ya, kemarin-kemarin itu Bang, saya itu sudah membaik dalam hampir 2 bulan katanya, tetapi kali ini saya kambuh ya teman-teman. Nah terus saya tanya teman-teman ya, saya tanya makannya gimana ya, saya tanya waktu itu makannya gimana, dan beliau bilang katanya makannya itu sudah amburadul lagi teman-temannya, sudah berlebihan lagi. Nah, apakah hidup kalian itu sebenarnya bisa normal lagi apa tidak sih gitu kan? Kemarin tuh ada yang bilang, Bang, hidup kita itu bakal normal lagi apa enggak sih kayak dulu gitu teman-teman ya. Kok karena saya tuh sudah 2 bulan membaik ya, sembuh, saya sudah tidak merasakan sensasi, dan ketika saya makan pantangan ya itu kambuh, dan sekarang katanya kambuh teman-teman ya. Nah jadi ini patokan buat kalian teman-teman ya, ini contoh buat kalian yang sudah merasa membaik, sudah merasa sehat, tetapi jangan kalian itu terlena dengan yang namanya kesembuhan kalian, kesehatan kalian. Jangan pernah terlalu terlena gitu teman-teman ya, sehingga makanan-makanan pantangan ya teman-teman itu kalian hajar dengan berlebihan, habis-habisan gitu teman-teman ya, seperti berminyak, berlemak, pedas, asam, itu kalian makan berlebihan gitu teman-teman. Nah ini teman aslam kita teman-teman, saya lupa kemarin namanya siapa. Intinya kemarin ada yang berkomentar ataupun bertanya, Bang, saya itu merasakan sensasi lagi, padahal saya udah 2 bulan itu sembuh katanya. Nah pas saya tanya itu, beliau itu katanya makannya berlebihan teman-teman ya, pola makannya amburadul. Jadi dari asupan makannya ya, dari jam-jam makannya, terus makanan-makanan yang berlemak, terus pedas, asam, katanya dihajar lagi dan dengan berlebihan gitu teman ya. Karena sebenarnya saya selalu bilang teman-teman di setiap video saya ya, di setiap pembahasan saya, kalian boleh makan pantangan kalau misalkan kondisinya di 80 dan 90 gitu teman-teman. Intinya di 90 teman-teman ya, 95% itu diwajibkan ya. Untuk 80% itu masih rentan, tapi di 95% itu saya wajibkan. Nah beliau mungkin kondisinya masih di 90%, karena 90% itu sebenarnya sudah tidak ada sensasi medis teman-teman ya.
sebenarnya di 90% itu sudah jarang sekali merasakan sensasi medis. Mungkin 2 bulan sekali ataupun 1 bulan sekali, dan walau itu pun jarang sebenarnya teman-teman ya. Di 90% itu sebenarnya tinggal di mental saja sebenarnya, rata-rata gitu teman-teman ya. Rata-rata orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di 95% itu tinggal di pembiasaan mental gitu teman-teman ya, dan pembiasaan pencernaannya gitu teman, latihannya. Dan untuk sensasi biasanya memang sudah tidak ada teman-teman ya. Tetapi beliau ini karena pola makannya tidak beraturan lagi ya teman-teman ya, karena asupan makannya, pantangannya itu dihajar lagi dengan berlebihan, katanya kemarin itu kambuh teman-teman. Dan beliau itu komentar ya, dan saya tanya itu ya memang untuk pola makannya katanya berantakan lagi. Nah buat apakah hidup kalian yang dulu itu akan kembali lagi gitu teman-teman ya, seperti ya makanan-makanan pantangan itu bisa bebas dulu kayak dulu lagi teman-teman ya. Ini saya teman-temannya saya jawab dengan pengalaman saya sekarang ya teman-teman. Sebenarnya untuk kebahagiaan ataupun hidup kalian itu sebenarnya dari pemikiran negatif pun itu akan kembali lagi seperti dulu teman-teman ya. Entah dari emosinya teman-teman, kebahagiaannya, keceriaannya ya, itu semua akan stabil lagi teman-teman ya. Tetapi ada mungkin ada dari perasaan ya teman-teman, dari perasaan itu mungkin biasanya 99% ya teman-teman ya, 99% mungkin kembali, yang 1%-nya enggak ada kan. Jadi dari perasaan teman-teman, biasanya kalian itu lebih sensitif dengan apa ya, perasaan pokoknya perasaan kalian itu akan lebih sensitif ya, walaupun kalian itu sudah sembuh 100% gitu teman-teman, sudah sembuh total, tapi untuk perasaan biasanya teman-teman, pengalaman saya biasanya akan lebih sensitif sedikit gitu teman-teman ya, sedikit ya. Terus dari makan ya, dari makan biasanya ini pengalaman saya juga, kalian bisa makan makanan yang dulu kalian makan itu bisa lagi teman-teman. Cuman menurut saya sih ya, menurut pengalaman saya mungkin hanya 95% yang akan kembali ya, menurut saya tidak akan kembali. Ini bukan saya nakut-nakutin teman-teman ya, tapi tidak semua ya teman-teman, tidak semua orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu tidak akan normal seperti biasa gitu teman-teman. Tapi ini pengalaman saya saja ya, ini pengalaman saya saja, mungkin memang apa rasa takut saya ya yang masih ada gitu teman, tapi ini tidak tahu ya teman-teman. Tapi ini menurut pengalaman saya teman-teman ya, pengalaman saya, dan mungkin ada orang-orang yang sharing juga dengan saya, katanya untuk makan itu bisa kita semua makanan kita makan lagi teman-teman ya, seperti pedas gitu teman-teman ya, tetapi dari level dan kapasitasnya sudah tidak bisa seperti dulu lagi gitu teman-teman ya. Bukannya tidak, kehidupan kalian itu bukannya tidak kembali lagi seperti dulunya yang bebas gitu teman-teman ya, makan apapun. Ini tidak kembalinya sebenarnya bukan kalian tidak bisa makan lagi teman-teman ya, tetapi tidak bisa berlebihan seperti dulu ya. Kalau misalkan dulu makan asamnya bisa level yang sangat tinggi gitu, terus makan pedasnya yang dulunya bisa makan level yang sangat tinggi gitu teman-teman ya, dan sekarang biasanya, dan ini pengalaman saya teman-teman ya, paling saya juga bisanya cuma level 1 ataupun 2. Nah yang tidak bisa kembalinya itu seperti itu teman-teman ya, bukan tidak bisa kembali, tidak bisa makan pedas ataupun asam lagi ataupun santan lagi ataupun minyak lagi teman-teman ya. Ini pengalaman saya, jadi kalian jangan, kalau menurut saya teman-teman ya, menurut saya sih, saya tuh menikmati aja teman-teman ya, menikmati saja. Saya sudah bersyukur dengan keadaan saya yang sekarang gitu teman-teman, dibandingkan keadaan saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu. Saya benar-benar menderita teman-teman ya, benar-benar sengsara ya. Jangankan dari kita bisa makan yang namanya berminyak teman-teman ya, jangankan kita yang bisa makan yang sayur-sayuran teman-teman ya, kita makan nasi aja teman-teman ya, perut itu tidak nyaman teman-teman ya. Kita makan nasi saja perut itu panas, terus tidak nyaman, kembung, begah gitu teman-teman ya. Kita intinya diisi apapun waktu itu, waktu parah-parahnya, waktu kondisi 50% ke bawah teman-teman ya, 40% lah katakan ya teman-teman.
itu jangankan kita diisi nasi teman-teman ya, diisi apapun ya, air sekalipun teman-teman, itu kita tidak nyaman, pengen muntah gitu teman-teman. Dan itu saya merasakan sangat luar biasa teman-teman ya, ya sekitaran berapa minggu ya, lupa lagi, saya malas lah inget-ingetnya. Nah terus keadaan saya sekarang ini saya benar-benar syukuri teman-teman ya, benar-benar saya nikmati lagi kehidupan saya yang dulu teman-teman ya, seperti bisa ya makan seperti biasanya gitu teman-temannya, walaupun saya sudah tidak bisa makan pedas berlebihan, asam berlebihan gitu teman-temannya. Apapun yang dulunya kita berlebihan itu sudah tidak bisa lagi teman-teman ya. Tetapi itu ini motivasi buat kalian juga teman-teman ya, kalian harus syukuri itu teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah bisa menikmati makanan-makanan yang dulu kalian makan dan sekarang bisa kalian makan lagi, kalian harus syukuri. Dan kalau misalkan kalian bisa bercanda lagi, bisa tertawa bebas lagi, lepas lagi, yang dulu kalian alami saat terkena gangguan asam lambung tidak mengalaminya gitu teman, tidak kalian rasakan lagi, dan sekarang kalian rasakan lagi, itu harus kalian syukuri teman-teman ya, kalian harus nikmati itu teman-teman yang motivasi dari saya. Dan apa ya teman-teman, itu prinsip hidup saya sekarang seperti itu teman-teman. Tidak harus apa yang kita nikmati itu seperti dulu lagi gitu teman-teman. Dan juga teman-teman, kalian harus tetap bersyukur dengan apapun kondisi kalian saat ini gitu teman-teman ya. Kalau misalkan dari ekonomi kah ya, terus dari gaya hidup juga teman-teman ya, kalian harus syukuri apa yang kalian miliki sekarang teman-teman. Jangan kalian itu terlalu menargetkan sesuatunya harus tercapai gitu teman-teman. Kalian syukuri saja apa yang kalian rasakan saat ini, apa yang kalian dapatkan saat ini, apa yang kalian miliki saat ini, kalian wajib syukuri itu teman-teman. Kalian ini sebenarnya sudah menjadi prinsip hidup saya. Kalau kalian ingin asam lambung kalian itu tidak kumat lagi, tidak kambuh lagi, anxiety kalian itu tidak kambuh lagi, kalian wajib mensyukuri apa yang kalian saat ini miliki, apa yang kalian saat ini dapatkan gitu teman-teman ya. Jangan pernah apapun itu jangan pernah kalian targetkan dengan berlebihan, kalian pikirkan dengan berlebihan gitu teman-teman ya. Jangan kalian sesuatunya kalian targetkan harus tercapai gitu ya. Walaupun memang ya untuk pekerjaan misalkan teman-teman ya, kalian jangan terlalu jangan terlalu pikirkan berlebihan gitu teman-teman. Kalian terima saja, ini hasilnya, ini yang saya dapatkan gitu teman-teman, syukuri saja ya. Itu adalah moto, prinsip ataupun hidup saya gitu teman-teman ya, moto ataupun prinsip gitu. Bodoh amat ya, intinya seperti itu saja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi ini mudah-mudahan ini bisa mudah-mudahan ini bisa memotivasi kalian teman-teman ya. Mudah-mudahan dan juga pemandangan yang saya tampilkan di layar kaca kalian itu, layar handphone kalian itu bisa bisa mewakili ya, bisa mewakili penglihatan kalian juga, semoga saja ya teman-teman. Nah itulah teman-teman, semoga saja video saya ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menjadi patokan, panduan, ataupun minimal hanya sekedar memotivasi kalian, ataupun ya lebih minimal laginya sekedar menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikotis. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman Aslam, tetap semangat ya.